Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. فإكمالا لما تقدم في السؤال التاسع والأربعين فيما يتعلق fi al-firqatin najiyah al-mansurah wa sifatiha wa simatiha. Kita melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan pertanyaan nomor 49 tentang siapa itu al-firqatun najiyah, bagaimana ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Kemarin yang belum kita sampaikan footnote yang dibawakan di sini, ya, footnote nomor 142. Qala al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari fi kitabihi Syarh Sunnah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Hudhair fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Apabila kau mendapati ada seseorang yang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, wa Usaid bin Hudhair, ini termasuk di antara para sahabat-sahabat Nabi SAW yang sering mendapatkan cacian, ya, terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai zaman sekarang kita dapati ahli bid'ah itu suka mencela, mendiskreditkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kalau Anda dapati seseorang yang mencintai Abu Hurairah, maka dia adalah sahibus sunnah insyaallah. Dari sisi ini itu adalah ciri tanda sifat ahlus sunnah al-firqatun najiyah, yaitu mencintai para sahabat Nabi SAW seluruhnya, terutama orang-orang yang suka jadi bahan cacian ahli bid'ah. Ya, Abu Hurairah juga, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka sebaliknya, kalau Anda mendapati ada seseorang yang mencela Abu Hurairah atau Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, atau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka ketahuilah dia pasti bukan ahlus sunnah. Ya, sudah bisa dipastikan itu bukan ciri ahlus sunnah mencela, mencaci maki seorang sahabat Nabi SAW. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aun wa Yunus bin Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik ibn Mihwal wa Yazid bin Zurai' wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahab ibn Jarir, dan seterusnya. Beliau sebutkan nama-nama para ulama. Fa'lam annahu sahibus sunnah. Ya, barang siapa yang mencintai ulama-ulama tersebut, maka dia adalah pengikut sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bi khairin wa qala bi qaulihim fa'lam annahu sahibus sunnah.
Kemudian beliau menyebutkan zaman setelahnya Imam Ahmad, ya, kemudian juga ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Apabila kau dapati orang tersebut memuji mereka, menyebutkan mereka dengan kebaikan-kebaikan, berucap, berpendapat dengan pendapat-pendapat mereka, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah. Kemudian footnote setelahnya masih ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yat'an ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa. Apabila kau mendapati seseorang yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah orang yang ucapannya jelek alias pengekor hawa nafsu, ahlil bid'ah. Kemudian beliau mengatakan juga, wa idza sami'ta ar-rajula yat'an 'alal athar au yaruddal athar au yuridu ghairal athar fattahimhu 'alal Islam. Apabila kau mendapati ada seseorang yang mencela ya riwayat-riwayat, hadis-hadis atau ucapan-ucapan para salaf, atau menolak athar, menolak riwayat-riwayat tersebut, atau dia menginginkan selain daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat-riwayat para salaf, fattahimhu 'alal Islam, curigai keislaman dia. Ya, wala tasyuk annahu sahibu hawan mubtadi', dan jangan kau ragu bahwa orang tersebut adalah pengekor hawa nafsu alias mubtadi'. Ya, ahlus sunnah itu menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya saja ahlus sunnah, menerima riwayat-riwayat, akidah-akidah yang datang dari para salaf. Tapi kalau ada yang menolaknya, ya, kalau minta sesuatu minta dibawakan selain ucapan salaf, dikit-dikit qala Allah, dikit-dikit qala Rasul, dikit-dikit ucapan sahabat, ucapan tabi'in, selain itu nggak ada dah. Nah, ini ciri-ciri ahli bid'ah. Mintanya itu bukan minta riwayat-riwayat yang datang dari Nabi dan para salaf, tapi minta ucapan siapa? Ya, orang-orang kafir, filosof-filosof, ya, mintanya dibawakan ucapan-ucapan tersebut. Dan ada model-model pengajian-pengajian di zaman kita sekarang itu, di mana jamaahnya itu lebih suka kalau ustadznya itu membicarakan ucapan-ucapan orang-orang luar. Ya, seperti materi-materi kajiannya ustadz-ustadz akhir zaman. Ya, itu yang dibawakan, ya mungkin bisa dihitung jari, qala Allah, qala Rasul. Tapi yang banyak diriwayatkan itu adalah ucapan fulan di koran Washington Post, ya, ucapan George Bush, ya, di majalah ini, ya, ucapan siapa lagi, Vladimir Putin. Nah, itu jamaahnya seneng itu. Kalau qala Abu Bakar, qala Umar, lah ini pengajian model lawas ini. Tapi kalau dibawakan orang-orang barat, seakan-akan keren. Nah, kemudian qala Qutaibah ibnu Sa'id, berkata Qutaibah bin Sa'id, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis fa innahu 'ala sunnah. Apabila kau mendapati ada seseorang yang mencintai ahlul hadis, yakni ahlus sunnah, maka ketahuilah dia juga di atas sunnah. Karena itu konsekuensi dari wala, ya, konsekuensi dari kecintaan dia terhadap sunnah, maka pasti dia mencintai orang-orang yang di atas sunnah. Wa man khalafa hadza fa'lam annahu mubtadi'. Namun barang siapa yang menyelisihi hal ini, ketahuilah dia adalah mubtadi'. Jadi di antara ciri mubtadi' adalah benci kepada ahli bid'ah, benci kepada ahlus sunnah. Seperti ucapan di bawahnya, wa qala Abu Hatim Ar-Razi. Berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri ahlil bid'ah itu suka mencela ahlus sunnah. Wa alamatul jahmiyah, lanjut kata beliau, dan ciri orang-orang jahmiyah, tasmiyatuhum ahlas sunnah bi apa? Ada yang bisa melanjutkan? Cirinya jahmiyah itu suka menggelari ahlus sunnah dengan apa? Musyabbiha. Ya. Kalau ada orang yang menuduh kita musyabbiha, ini cirinya orang-orang jahmiyah. Kemudian wa alamatul qadariyah, tasmiyatuhum ahlas sunnah bi tasmiyatuhum ahlas sunnah bil jabriyah. Kalau kau dapati
ya di antara ciri kelompok Qadariyah yaitu menggelari Ahlus Sunnah dengan al-mujbirah, ya orang-orang Jabariyah. Wa alamatu az-zanadiqah, dan ciri orang-orang zindiq tasmiyatuhum ahlas sunnah bi al-hasyawiyah. Ya kalau mau diteruskan banyak apa ciri-ciri wa alamatu al-khawarij tasmiyatuhum ahlas sunnah bi apa cirinya orang khawarij menggelari ahlus sunnah dengan apa? Murji'ah. Ya, sebaliknya wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlas sunnah bi al khawarij. Ya, justru ini menunjukkan pertengahan ahlus sunnah. Yang khawarij nuduh kita murji'ah, yang murji'ah nuduh kita khawarij. Yang qadariyah nuduh kita jabriyah, yang jabriyah nuduh kita qadariyah. Maka ini semakin menampakkan wasatiyah ahli sunnah, pertengahannya ahlus sunnah. Ya. Kita lanjutkan as-su'al al-khamsun. Ya, betul ya. Ya, 49 kemarin. Sekarang 50. Qala as-sa'il, seorang penanya berkata, "Kaifa takunu munasahatu talibi li syaikhihi?" Kata seorang penanya, "Wahai syekh, bagaimana seorang talib menasehati syekhnya, seorang santri menasehati gurunya, ustadznya?" Fa'ajaba syekh, maka Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah menjawabnya, "Al-mafrudu al-aqsu." Justru yang layak itu kebalikannya. Ya, selayaknya itu malah kebalikannya. Anna syaikha huwa alladhi yansahu talib. Syekhnya, gurunya, ustadznya itulah yang menasehati muridnya, santrinya. Kenapa? Li anna syaikha adra bil umur wa a'raf biha. Ya, karena guru, ustadz itu lebih paham tentang perkara-perkara dan lebih mengetahui tentang permasalahan-permasalahan. Wa talibu la yazalu yatalaqqal ilma min syaikhi. Sedangkan santri, murid itu masih dalam proses belajar ilmu kepada guru tersebut. Farubbama yabdu lit talib syai'un yadhunnuhu mukhalafatan wa huwa laisa kadzalik. Terkadang seorang santri ya dia melihat gurunya melakukan sesuatu yang nampak baginya, yang dia kira itu adalah sebuah perbuatan yang menyelisihi agama, namun hakikatnya tidak menyelisihi agama. Hakikatnya tidak menyelisihi syariat. Contoh misalnya kita lagi sama-sama safar keluar kota. Kemudian Anda dapati gurunya tidak melaksanakan sholat asar, padahal sudah dikumandangkan asar. Ya, gurunya tetap ya duduk, ya tidak melaksanakan atau tidak pergi ke masjid melaksanakan sholat asar. Maka yang nampak di hadapan thalib, gurunya ini meninggalkan sholat. Wah, ini ustadz ini kok nggak sholat ini? Padahal sudah adzan, bahkan sudah qomat, sampai buyaran masjid gak budal-budal ustadz ini. Ya. Maka dikira thalibnya ini ustadz tersebut menyelisihi syariat, melakukan pelanggaran di dalam agama, yaitu meninggalkan sholat. Padahal hakikatnya apa? Oh, ya apa sih? Hakikatnya gimana? Sudah dijamak. Iya, sudah dijamak dengan zuhur, sehingga asar ustadznya tidak melaksanakan sholat karena sudah dijamak ketika zuhur. Nah, ini kan posisinya lagi safar ini, kan sudah cerita tadi antum. Antum nggak ngeh dari awal sih. Kan Ana bilang kita lagi apa? Safar. Ya. Nah, kenapa thalib beranggapan demikian? Karena belum sampai ilmu kepadanya tentang masalah jamak sholat ini. Sehingga yang nampak di hadapannya, wah ustadznya ini meninggalkan sholat. Ya. Fal wajib idza ashkala ala talib syai'un an yas'ala syaikhahu bi adab. Maka yang wajib seharusnya jangan langsung menuduh ustadznya dengan tuduhan-tuduhan yang enggak. Ya, wah ini ustadznya gak sholat ini. Wah dia meninggalkan sholat. Kata Imam Ahmad orang meninggalkan sholat dia kafir. Waduh. Ya. Kalau misalnya kurang yakin, tanyakan.
Ya, dengan adab. Makanya kata beliau, apabila ada permasalahan yang didapati oleh seorang santri terhadap syekhnya, terhadap ustadznya, ya, ada iskal, ada sesuatu, maka hendaklah dia bertanya kepada ustadznya bi adabin, dengan adab. Tapi di sini kita baca footnote. Kana salaf yujilluna masyayikhahum. Dahulu para salaf mereka sangat memuliakan guru-gurunya. Wa yuqaddirunahum ay yahtarimunahum. Mereka menghormati guru-gurunya. Wa ya'rifuna haqqahum, dan mereka mengetahui hak-hak guru. Wa yata'addabuna ma'ahum, dan beradab bersama gurunya. Wa huwal wajib, dan ini yang wajib. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah dalam menyikapi guru atau secara umum sikap terhadap guru itu ada 3 model manusia. Ya, ada 3 model manusia dalam bersikap kepada gurunya. Yang pertama yaitu murid-murid, santri-santri yang ghulu kepada gurunya, yang berlebih-lebihan kepada gurunya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang sufi tasawuf itu kalau sama gurunya ya apa? Nah, kalau mau mendatangi gurunya harus merangkak dulu. Pernah dapati nggak antum kayak gitu? Iya, harus merangkak dulu. Atau ghulu terhadap gurunya, yaitu semua yang diucapkan oleh sang guru itu seperti wahyun minallah, seperti wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti hak, nggak mungkin mengandung kebatilan. Ya, padahal Imam Malik mengatakan kullun yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan manusia bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang hulu terhadap gurunya, semua ucapan gurunya itu seakan-akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa salah, nggak mungkin keliru. Kalau ada yang mengkritiknya, ada yang membantahnya, wah, ini berarti orang yang kurang ajar sama guru kita. Ini berarti orang yang durhaka sama guru kita. Nah, ini hulu, lebay kepada gurunya. Ya, kita bawakan di sini kalau kurang yakin. Tapi ini kita bawakan dari kitab Tanwirul Qulub. Ya, kitab Tanwirul Qulub fi muamalati alamil ghuyub, yang memang disusun untuk bagaimana seorang santri berinteraksi kepada ulama, kepada gurunya. Tapi ini buku sufi. Ya, ini buku sufi ini. Ya, Tanwirul Qulub. Nah, di sini yang menarik ketika membahas adab kepada syekh. Disebutkan faslun fi adabil murid ma'a syaikhihi. Fasal tentang adab murid kepada gurunya. Kita singkat di sini, kata beliau, kata penulis Muhammad Amin Al-Kurdi. Di sini dikatakan wa minha alla ya'taridu alaihi fima fa'alahu. Di antara adab seorang guru, seorang murid kepada gurunya, yaitu tidak boleh menentang gurunya atas apa yang diperbuat dilakukan oleh sang guru tersebut. Walau kana dhahiruhu haraman, meskipun dohirnya itu perbuatan yang haram. Ya, seperti tadi itu. Ya, sampai sini ya memang ada benarnya. Ya, meskipun itu adalah perkara yang haram dilakukan oleh seorang guru, maka tanyakan terlebih dahulu. Kayak meninggalkan sholat tadi. Jelas keharamannya meninggalkan sholat. Cuman terkadang murid itu tidak sampai ilmu kepadanya tentang jamak sholat. Ya, maka ditanyakan harusnya. Tapi nanti di sini malah nggak boleh nanya. Ya, harusnya kalau kita dapati guru melakukan sesuatu yang haram, ditanyakan. Tapi kalau di sini nggak boleh nanya nanti. Ya, kecuali yang memang jelas-jelas haram, tidak ada ihtimal. Ya, kayak gurunya ngerokok. Hah? Apa ihtimalnya? Apa ihtimalnya jemaah? Gurunya minum khamr misalnya, apa ihtimalnya? Hah? Nggak ada ihtimalnya. Oh, buat nganget no badan. Saiki Surabaya, Sidoarjo sedang dingin cuacanya, jadi gurunya menghangatkan badan. Ya, dorurah gitu. Nggak ada ihtimal kalau yang jelas-jelas haram.
Tapi kalau ada ihtimal, ya ada kemungkinan tadi guru meninggalkan sholat, atau guru nanti ustadznya nggak puasa di bulan Ramadan, ya, jelas-jelas bulan Ramadan dia malah nggak puasa. Ini ada ihtimal nggak? Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan, mungkin ustadznya sakit, ya udzur, ya, ada ihtimal. Tapi kalau yang nggak ada ihtimal tadi, ya sudah, berarti dia memang melakukan yang haram. Tapi kembali di sini, tidak boleh menentang guru atas apa yang dia perbuat, walau kana dhahiru haraman, meskipun dhahirnya haram. Wala yaqulu lima fa'alta kada. Dan jangan seorang murid itu berkata kepada gurunya, wahai syekh, wahai ustadz, kenapa kau melakukan ini? Enggak boleh, kata dia. Li anna man qala li syaikhihi lima la yuflih abadan. Karena barang siapa yang bertanya kepada gurunya, kenapa? Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Alias kualat. Ya, maka sudah, gurunya kalau melakukan apa-apa nggak boleh ditanya. Nah ini yang diajarkan kepada mereka sampai akhirnya ya santri-santri, murid-murid itu mengikuti kemauan guru ya untuk diperlakukan, dilecehkan dan seterusnya. Berapa banyak ya kan pelecehan-pelecehan yang terjadi di pondok-pondok ini gara-gara doktrin demikian ini. Ya, ketika santrinya atau santriwatinya ya mau ya naudzubillah, maka santriwatinya ini nggak boleh bertanya kepada gurunya, kenapa kau melakukan ini kepadaku? Nggak boleh, karena sudah takut duluan ini santrinya. Kalau dia bertanya sesuatu, maka tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka dituruti saja apa kata gurunya tadi, ya supaya nggak kualat. Hanya naudzubillah terjadi pelecehan, terjadi pemerkosaan. Ya, semuanya dengan atas nama supaya nggak kualat sama gurunya. Semuanya dengan atas nama beradab kepada guru. Ini ghulu, berlebih-lebihan kepada seorang guru. Faqat tasduru minasyaikh suratun madhmumatun fil zahir wa hiya mahmudatun fil batin. Kata beliau, kata dia, terkadang nampak di ustadz itu perbuatan yang madhmumah, perbuatan yang tercela, tapi padahal perbuatan tersebut secara batin perbuatan yang terpuji. Zahirnya perbuatan yang tercela, namun batinnya itu perbuatan yang terpuji. Apa dalilnya? Kama waqa'a lil Khadir ma'a Musa alaihi wassalam. Dalilnya sebagaimana Khadir melakukan perbuatan-perbuatan yang diingkari secara zahir oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Khadir membunuh seorang anak. Ya, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Diingkari oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, namun dijelaskan oleh Khadir bahwa batinnya itu bukan perbuatan yang mungkar. Ya, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra, dan seterusnya. Ya, itu batinnya. Maka demikian juga seorang ustadz, seorang guru, kata dia, memang dia melakukan secara zahir perbuatan yang haram, namun batinnya justru itu perbuatan yang terpuji. Ya, maka sekali lagi kekeliruan di sini adalah tidak boleh bertanya kepada gurunya. Betul, kita nggak boleh gegabah. Kalau seorang ustadz melakukan perkara yang kita di mata kita itu perbuatan yang mungkar, ya maka tanyakan kepada ustadz tersebut. Tanyakan dalil. Ya, apa dalilnya? Apa hujahnya? Nggak masalah. Itu hak Anda untuk mendapatkan penjelasan dari ustadz tersebut. Ya. Namun kalau tidak boleh ditanya, ya ini akhirnya terjadi kemungkaran-kemungkaran dengan semuanya atas nama untuk mendapatkan keberkahan dari ustadz, untuk supaya tidak kualat. Ya. Kemudian dibawakan di sini sebuah bait syair, wa kun indahu kal mayyit inda mughassilin yuqallibuhu masya'a wa huwa mutawi'. Jadilah wahai santri, jangan dicam ini ya, jangan dicamkan ini. Wahai santri, jadilah engkau di sisi gurumu seperti seorang jenazah di sisi pemandi jenazah. Kau di hadapan gurumu itu seperti seorang jenazah di sisi pemandi jenazah. Dibolak-balik sama pemandi jenazahnya, dia tetap diam, tetap nurut. Pernah mandikan jenazah? Ada yang berontak? Ya, nggak ada yang berontak.
ya mohon maaf, mungkin dibersihkan area-area yang mungkin geli gitu. Kalau kita hidup dipegang-pegang situnya kan keri gitu. Ya. Tapi ketika mayit dimandikan, dia nggak berontak, ya, digulingkan, miringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, nggak berontak dia. Ya, kalau berontak justru bahaya. Ya, maka ini kita antum disuruh untuk menjadi seperti itu. Naudzubillah. Ini tadi yang kita singgung. Antum diapakan saja sama ustadznya, nurut tawis. Gak usah nanya kenapa, apa dalilnya, apa hujahnya. Ya, bahkan kita pernah mendengar kajian salah seorang dari mereka. Di antara bentuk kekurang ajaran kepada ustadz, yaitu tanya dalil. Ya, itu katanya bentuk kekurang ajaran kepada ustadznya. Ya, ada yang protes atau yang sambat istilahnya. Santri-santri sekarang itu dikit-dikit dalil. Jadi ustadz zaman sekarang itu repot. Ya, jamaahnya mesti tanya, ini hujahnya apa, dalilnya apa gitu. Dia nggak tahu dalil, makanya dia kerepotan. Ahlus sunnah enggak. Ya jelas hujah-hujahnya, dalil-dalilnya kuat. Ya, ketika kita terangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini dan ini, tanyakan dalilnya apa? Apa hujahnya? Apa ucapan para salaf yang berkaitan dengan hal ini? Di mana saya dapatkan ucapan tersebut dalam kitab-kitab para ulama? Ya, maka itu hak Anda untuk mendapatkan informasi tersebut dari ustadz Anda. Paham dong jamaah? Ya, Pak, jadi mayit kan? Jangan. Tapi ini yang pertama ya, murid-murid yang hulu, yang berlebihan kepada syekhnya, kepada ustadznya. Kemudian yang kedua adalah murid-murid yang jafa, yang kurang ajar, yang durhaka, yang tidak ada adab kepada gurunya, kepada ustadznya. Padahal ustadznya di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid, ya, ustadznya tidak menyelisihi pokok-pokok akidah salaf. Namun ternyata murid-muridnya tadi durhaka kepada gurunya. Ya, ketika gurunya difitnah, ketika gurunya mendapatkan celaan, mendapatkan ucapan-ucapan yang buruk, ya bukannya malah dibela gurunya, justru malah ikut nimbrung di situ, ikut mencaci maki, menjatuhkan kehormatan gurunya. Naudzubillah. Mentang-mentang sudah jadi ustadz, ya, mentang-mentang sudah jadi ulama, mentang-mentang gelarnya lebih tinggi daripada ustadznya. Ya, sehingga ketika ustadznya dihinakan, ketika ustadznya dicaci maki, ketika gurunya difitnah, justru malah dia yang menjadi kompornya, ikut-ikutan menyebarkan kedustaan-kedustaan, fitnahan-fitnahan terhadap gurunya. Ya, ini murid-murid yang kurang ajar, ya, murid-murid yang durhaka. Nah, bahkan kalau kita dengar beberapa kisah dari ustadz tentang bagaimana kekurang ajaran orang-orang, ya terutama bukan cuman tolib saja, tapi juga termasuk panitia-panitia kajian atau jamaah-jamaah kajian juga. Kita mendengarkan beberapa kisah-kisah itu, ya gemes-gemes juga kadang. Alhamdulillah kita nggak diuji dengan ujian seperti itu. Cuman kita kalau membayangkan diuji dengan ujian seperti itu luar biasa. Ya, seperti misalnya pernah jamaah kajian itu mau mengundang ustadz. Kemudian sudah ditetapkan nanti dijemput jam 2 siang misalnya. Nanti dijemput jam 2 siang. Ternyata yang jemput sudah standby jam 1. Ketika jam 1 ya ustadznya tidak muncul, maka ditinggal sama yang jemput tadi. Sampai akhirnya diganti sama pemateri lain, ya ustadznya nggak dikabari. Dikira ustadznya nggak bisa. Kemudian juga ada yang sudah menyebarkan pengumuman kajian Ustadz Fulan, padahal nggak konfirmasi sama ustadznya. Ya, ketika sudah disebar, maka sang ustadz tadi telepon kepada panitianya. Ya, antum benar menyebarkan kajian? Iya ustadz, antum bisa nggak ngisi? Harusnya antum izin dulu baru nyebarkan pengumuman. Iya, ini sudah terlanjur tersebar. Oh, memang sengaja disebar. Maka untuk memberikan dampak, memberikan efek kepada orang tersebut, panitia tersebut, maka ditolak. Enggak, saya enggak mau. Nah, kemudian ketika hari H diumumkan kepada para jamaah, ustadznya sedang berhalangan. Ustadznya yang jadi kambing, dikambing hitamkan.
Dan banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa banyak di antara thalib yang tidak punya adab terhadap gurunya. Memang ustadz-ustadz itu tidak ingin untuk dihormati, dimuliakan, disanjung-sanjung, enggak. Tapi setidaknya berikan hak mereka, yaitu kita beradab kepada mereka. Enggak perlu berlebih-lebihan. Mereka tidak mengharapkan hadiah dari Anda, enggak mengharapkan pemberian-pemberian dari Anda. Mereka hanya ingin Anda mengamalkan ilmu yang telah dia ajarkan kepada Anda, pada antum. Ya, kemudian Anda beradab kepada dia. Meskipun antum sudah lulus, meskipun antum mungkin sudah bertahun-tahun, ya, ustadz itu terkadang tidak melihat dari nilai akademis antum. Ya, ada ya santri-santri itu yang nilai akademisnya luar biasa tinggi, tapi sama ustadznya tidak ada adab. Ya, bahkan kurang ajar kepada ustadznya. Tadi membuli, memfitnah. Ya, apalagi sok sudah lulus mengatakan hum rijal, nahnu rijal. Ya, ustadz ya, manusia juga, sama-sama makan nasi kalau bahasa kita. Podo-podo mangan segoi. Ya, naudzubillah. Ya, ada sisi merendahkan sang guru tersebut. Ya. Tapi ada juga santri-santri yang justru nilai akademisnya kurang, malah dia yang lebih beradab kepada gurunya. Ya, ini yang justru mendapatkan kecintaan yang lebih dari ustadznya daripada yang nilai akademisnya bagus. Terkadang yang nilai akademisnya bagus ini nanti akan menjadi seorang yang ngelama, yang merasa nilai akademisnya bagus, yang mau membantah ustadznya sendiri, mau menjatuhkan kehormatan ustadznya sendiri. Ya, kecuali kalau nanti kita sampaikan ustadznya memang di atas kesesatan seperti yang diucapkan oleh beliau, maka tinggalkan dia. Kalau memang ustadznya dolan, ya di atas penyimpangan-penyimpangan. Namun selama ustadz tersebut, guru tersebut masih di atas akidah yang lurus, masih di atas tauhid, masih di atas manhaj salaf, Anda wajib untuk memberikan penghormatan Anda kepadanya. Meskipun mungkin secara keilmuan Anda nanti ketika sudah lulus, keilmuan Anda jauh di atas ustadz tersebut dari sisi keilmuan, dan ustadznya nggak merasa tersinggung. Wah, ini kok lebih pintar dari saya. Enggak, justru ustadznya bersyukur. Ya, namun itu tadi, jangan antum kemudian menganggap diri antum ketika ilmunya lebih tinggi, antum merendahkan guru antum yang ya sudah mengajarkan ilmu kepada antum. Nah, sekalian biar pekan depan nggak bawa lagi. Ini kemarin sudah tak bawa, materinya nggak tutup sini. Nah, di sini kita bawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Hilyah Thalibil Ilm. Di halaman 123. Ya, ini masih sama dengan materi yang disampaikan oleh beliau, yaitu apabila seorang ustadz itu jatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Ditanyakan di sini, lakin idza bada wahmun aw khata'un minasy-syaikh fahal yasqutu talib aw yunabbihuhu fi makanid dars aw fi makanin akhar. Apabila ustadz melakukan kekeliruan, kesalahan, maka apakah seorang talib, ya seorang murid itu mengingatkannya ketika jam pelajaran, ketika saat kajian, atau diperingatkan di tempat yang lain? Kata beliau, hada yajibu iltizamul adabi fihi. Ini harus beradab di dalam masalah ini. Harus berpegang dengan adab kepada guru dalam masalah ini. Fanaqul la yajuzu laka an tasquta 'alal khata'. Yang harus kita pegang, kita nggak boleh diam terhadap kekeliruan, kesalahan sang ustadz itu. Nggak boleh kita diam, mendiamkannya, membiarkannya dengan alasan tadi, nggak boleh nanya kenapa. Nggak boleh. Li'anna hadza dararun 'alaika wa 'ala syekhika. Karena itu bisa membahayakan dirimu dan bisa membahayakan gurumu. Fa innaka idza nabbahtahu 'alal khata' wa antabaha aslahal khata'. Karena engkau ketika mengingatkan guru tersebut dari kekeliruan, maka dia akan memperbaiki kekeliruan tersebut. Tapi sebelumnya pernah kita sampaikan, al khata' laisa ala darajatin wahidah. Kekeliruan, kesalahan itu tidak berada dalam satu level. Ada berapa kekeliruan kalau mau diklasifikasikan? Ada al khata' fil masail allati
la yasuhul khilafu fiha. Dan ada al-khata' fil masail allati yasuhul khilafu fiha. Ada kekeliruan dalam masalah-masalah yang tidak boleh keliru di dalamnya. Ya, yang tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Tapi ada kekeliruan yang boleh berselisih di dalamnya. Contoh, sang guru mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kedua tangan. Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak di atas. Ya, gurunya mengatakan demikian. Maka ini masuk klasifikasi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kekeliruan yang pertama. Karena ini kekeliruan yang tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kalau gurunya mengatakan, oh iya, itu pendapat sebagian ulama. Tapi ulama yang lain berpendapat bahwa Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jismiyah, sifat-sifat jasmani. Seperti tangan, wajah, mata, nggak boleh. Dan saya berpegang dengan pendapatnya. Ini kekeliruan yang ditolerir nggak? Nggak ditolerir ini. Nah, kekeliruan jenis yang kedua ini itu bisa menjadikan sang ustadz tadi keluar dari Islam atau keluar dari ahlus sunnah, tentu dengan perincian-perinciannya. Tapi antum bisa klasifikasikan dulu, ini kekeliruan yang mana ini? Dan ada juga kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya itu dalam masalah yang boleh berselisih di dalamnya, alias kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya ijtihad. Ya, maka kalau kekeliruan ustadznya keliru dalam masalah yang kedua ini, maka dia tetap ahlus sunnah. Ya, antum tetap menimba ilmu darinya. Ya, antum tetap berguru kepadanya. Karena ini permasalahan-permasalahan apa? Ijtihadiyah yang bisa seseorang berselisih di dalamnya. Ya, maka jangan kemudian gebiah uyah. Ya, ketika ustadznya salah, kemudian mengatakan kullu bani Adam khata'. Iya betul lah, awas memang. Semua anak Adam pasti salah. Tapi kesalahan yang apa dulu? Kalau kesalahan itu yajibut tabdi' yubadda. Kalau kesalahan tersebut menjadikan orangnya itu dibid'ahkan, maka dia dibid'ahkan. Kalau kesalahan tersebut menjadikan orang itu keluar dari Islam, maka dikafirkan. Tentu dengan perincian syarat-syarat takfir. Ini kita sampaikan secara global, bukan berarti antum nanti keluar jadi tukang kafirin orang, bukan. Tapi namanya kekeliruan itu jangan dianggap satu level. Antum klasifikasikan kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau nggak salah sering ya, kita ingatkan agar seseorang itu jangan gebiah uyah, kesalahan itu satu level semuanya. Nah. Wa kadzalikal wahmu faqad yatawahhamu wa qad yasbiqu lisanuhu ila kalimatin la yuriduha fala budda minat tanbih. Dan terkadang kekeliruan seorang guru itu kelirunya itu adalah sabqul lisan, yaitu salah ucap, kepleset ucapannya. Tapi tetap itu kekeliruan diingatkan sama muridnya. Ya, kayak misalnya ya, pengalaman kita dulu pernah ketika menyebutkan tentang sejarah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang dituduh oleh seorang traveler pengelana yang menuduh bahwa Syekhul Islam melakukan tashbih, di mana beliau katanya di Damaskus pernah berkhutbah, melihat Syekhul Islam berkhutbah, kemudian mengatakan yanzilullah, Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana turunku dari mimbar ini. Katanya Syekhul Islam yang mengatakan itu. Ada yang tahu ini yang menceritakan siapa namanya? Seorang traveler pengelana. Siapa? Masa nggak ada yang tahu? Iya, fadhol. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta. Nah, pernah kita menyampaikan kisah itu, kita nggak sadar yang terucap di lisan saya apa? Pengarang kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Ibnu Battah. Bedanya tipis Ibnu Battuta dengan Ibnu Battah. Kita nggak sadar. Baru kemudian ngelihat rekamannya, duh Ibnu Battah bahaya ini. Hapus. Kita diingatkan oleh seseorang, Ustaz kemarin yang antum sampaikan itu Ibnu Battuta atau Ibnu Battah? Emang anak ngomong apa?
Antum ngomong Ibnu Battah. Loh, Ibnu Battah yang benar. Masa iya, saya lihat rekamannya, iya, Ibnu Battah. Tetap harus diingatkan. Ya, meskipun ini kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya ketergelinciran lisan. Ya, nggak sadar dia. Bahkan baru-baru ini kemarin juga, mungkin beberapa hari yang lalu, kita menyampaikan tentang masalah iblis. Ya, bahwasanya iblis, kisah antara iblis dengan Adam. Ya, maka Adam dikeluarkan dari neraka. Tuh, harusnya Adam dikeluarkan dari surga, bukan neraka. Tapi al-muhim harus ditanbih, harus diingatkan sang guru tersebut. Walakin yabqa hal unabbihuhu fi makanid dars au idza kharaj. Namun yang jadi pertanyaan di sini kata penanya, apakah aku mengingatkan sang guru tersebut di tempat kajiannya atau kalau antum di kelas atau nanti ketika sudah keluar? Al-jawab yunzar lil qara'in. Lihat situasinya dulu. Faqad taqtadil hal an tunabbihahu fid dars. Terkadang kondisi mengharuskan engkau harus mengingatkan gurumu di tempat kajian itu. Kayak tadi misalnya, kalau saya mengatakan Ibnu Battah padahal harusnya Ibnu Battutah, antum langsung ingatkan di sini. Ya, angkat tangan. Ibnu Battutah, antum bilang kayak gitu. Pernah ya terjadi ya, kalau tidak salah di sini ya. Antum mengingatkan apa itu? Apa masalah apa dulu itu yang antum ingatkan? Terus anak ngeles itu loh. Anak ngeles bilang, ya itu sengaja biar anak tahu antum nyimak gitu. Itu trik ngeles itu. Padahal memang salah gitu. Cuman ya itu biar anak tahu antum nyimak gitu. Karena kalau salah antum nggak ngeh, berarti antum nggak nyimak gitu. Kata beliau, kalau memang mengharuskan untuk diingatkan di tempat tersebut, maka diingatkan di tempat tersebut. Kahaliman indahu musajjil. Loh, kalau memang sedang direkam. Nah, apalagi sedang direkam. Fa idza lam yuslihil khata' fi hini nusyira hadzal ilmu 'alal khata'. Kalau tidak langsung diingatkan di waktu itu, maka ilmu itu akan tersebar seperti kekeliruannya tadi. Fala budda minat tanbi fi makanid dars. Maka diingatkan di tempat kajian. Amma law kanatil mas'alatu la yahduruha aw lam yasma' hadzal wahma awil khata'a illa tullab fa inna min al-yaqi alla tunabbiha syekh fi makanid dars bal idza kharaja taltazimul adaba ma'ahu wa tamshi ma'ahu wa taqul. Namun kalau ternyata itu ya kajian atau pelajaran yang hanya diikuti oleh tulab, oleh sekian orang saja. Kemudian gurunya mengucapkan ucapan yang tadi kepleset lisannya, tidak direkam gitu. Maka kalau yang seperti ini, kau ingatkan gurumu ketika sudah berada di luar. Kau berjalan bersamanya. Ya, kau berjalan bersamanya. Kemudian kau mengatakan sami'tu kada wa kada. Wahai syekh, wahai ustadz, tadi aku mendengar kau mengucapkan ini dan ini. Fala adri awahimtu ana fis sama am ana syekh am anna syekha akhta. Tadi aku mendengar syekh mengucapkan ini. Ya, ana nggak tahu apakah saya tadi yang salah mendengar atau memang syekh tadi yang salah mengucapkannya. Ya, fattanbi alal khata wal wahmi hukmuhu wajibun wala budda minhu. Maka mengingatkan syekh dari kekeliruan itu hukumnya wajib. Adapun diam dari kekeliruan guru, idrarun bit talib, itu bisa membahayakan sang murid, wa idrarun bil muallim, dan itu bisa membahayakan gurunya. Nah, paragraf ini yang ajib. Antum simak ini paragraf ini. Lakin yakunu tanbi hasba taqtadihil hal. Namun perlu dicatat, memperingatkan guru, menasehati guru itu dilihat sikonnya. Wa ala kulli halin kama qala al muallif, la yanbaghi lil insan an yusqita syekh min ainihi bi khata'in min alfi isabatin amma law kana katsiral khata'. Kata beliau, tidak boleh bagi seseorang untuk dia menjatuhkan ya harga diri gurunya di hadapan orang banyak. Ya, seperti mengingatkan kesalahan guru, tapi ucapannya itu
Ya seakan-akan ingin untuk menjatuhkan kehormatan, kewibawaan guru tersebut di hadapan orang. Meskipun gurunya memang salah. Apalagi kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya bukan kebid'ahan, bukan kesyirikan, bukan penyimpangan dalam masalah akidah. Tapi kekeliruan yang sifatnya salah ucap, salah ngomong. Maka betul diingatkan, namun diingatkan dengan adab, jangan sampai itu menjatuhkan wibawa sang guru. Amma law kana katsiral khata'. Tapi kalau sang guru itu banyak salahnya, kullama takallama yukhti, setiap ngomong mesti salah, fahadza la yanbaghi an yakuna syaikhan. Orang seperti ini enggak cocok jadi guru. Ya, setiap ngomong, tiap nulis mesti salah. Ya. Mari salah kabur soalnya. Maka yang seperti ini enggak layak jadi guru. Hadza yanbaghi an yakuna muta'alliman qabla an yakuna mu'alliman. Orang seperti ini dia itu harusnya belajar lagi daripada dia menjadi seorang guru. Ya, tiap ngasih ceramah ada saja ngawur-ngawurnya itu. Ya, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu adalah tembok Cina. Itu kondi. Naudzubillah. Ya, aneh-aneh yang diomongkan. Ya. Baik, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kembali kepada klasifikasi thalib, maka ada thalib yang hulu terhadap gurunya, ada thalib yang kurang ajar kepada gurunya, dan ada yang pertengahan. Nah, jadilah thalib yang pertengahan. Ya, kita menghormati guru, kita memuliakan guru, sepanjang guru tersebut masih di atas sunnah, masih di atas akidah yang lurus. Namun kalau gurunya sudah menyimpang, tinggalkan guru tersebut. Ya, guru itu sudah menyelisihi prinsip-prinsip akidah salaf. Dan itu kekeliruannya bukan kekeliruan yang samar-samar, tapi terang-terangan dia tampakkan penyimpangan tersebut. Terang-terangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin, yang mengkritik pemimpin di depan umum, yang menjuluki pemimpin dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, jelas-jelas menyelisihi usul akidah ahli sunnah, maka tinggalkan sudah. Meskipun Anda sudah bertahun-tahun belajar bersama orang tersebut. Ya, karena naudzubillah di zaman kita sekarang banyak yang tobat dari salafi katanya. Naudzubillah. Ustadz, itu juga berlaku buat antum juga. Naam. Ya, tapi doakan ana semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ana dan antum semua di atas akidah ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Anda dapati ada ucapan-ucapan yang menyimpang dari akidah salaf, maka tinggalkan. Ya. Nah, biasanya orang kalau memang dia itu keliru, ya penyimpangan dia itu betul, dia menyimpang dalam akidah salaf. Namun secara asal, secara global, dia ini di atas akidah salaf. Namun dia jatuh dalam satu permasalahan yang seharusnya menyebabkan dia ini dibid'ahkan, menyebabkan antum tidak lagi mengambil ilmu darinya. Nah, orang seperti ini kalau memang dia jujur di atas manhaj salaf, maka dia rujuk. Dia akan rujuk ketika diingatkan, Ustadz, antum, ucapan antum ini tadi ada sisi mencela pemimpin kaum muslimin. Antum tadi mengatakan bahwa pemimpin ini zalim, pemimpin ini gini. Ketika diingatkan seperti itu, kalau memang jujur dia ini di atas manhaj salaf, harusnya apa? Rujuk. Harusnya rujuk dia. Iya, tadi saya keliru, keceplosan. Ya, tadi saya dia katakan bahwasanya itu adalah kekeliruan, bukan malah ngeles ngalor ngidul. Wah, ini antum nggak paham ucapan ana ini antum ini masih kapan, masih belajar, nggak bisa mencerna ucapan. Enggak. Ya, kalau dia jelas keliru, maka kewajibannya adalah rujuk. Itu kalau memang di atas manhaj salaf. Ya, tapi kalau memang dasarnya dia bukan di atas akidah salaf, tadi cari-cari alasan dia. Ya, bahkan yang mengkritik itu yang disalahkan, gak paham, ya dibilang tergesa-gesa dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan di sini footnote 144. Naqala Ibnu Abdul Bar fi Jami'il Ilmi wa Fadli an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil alim 'alaika, di antara hak ustadz, hak guru, hak ulama atas dirimu, idza ataitahu an tusallima alaihi khasatan wa alal qaumi amatan.
Yaitu apabila engkau mendatangi guru tersebut, engkau ucapkan salam kepadanya secara khusus dan kepada jamaah secara umum. Jadi harus ada perlakuan khusus memang, antum spesial mengucapkan salam kepadanya. Wa tajlis qudamahu, dan kau duduk di depannya dia. Ya, jangan duduk di sampingnya mentang-mentang wah ini jadi ustadz juga ini duduk di sampingnya, enggak. Kalau dipersilahkan iya. Tapi kalau enggak, duduk di hadapannya dia. Wala tusyir biyadaika, dan enggak usah antum duding-duding dengan penduding. Iya, menunjuk-nunjuk dengan jarimu ya kepada gurumu tersebut. Wala taghmis bi'ainika, dan jangan engkau ngasih kedipan-kedipan mata kepada guru tersebut. Ya, Ustaz, loh kok malah kedip-kedipan mata sama gurunya? Ya, jangan. Wala taqul qala fulanun khilafa qaulik. Jangan kau mengatakan Ustadz fulan itu berbeda pendapatnya dengan antum. Nah, ini juga nggak ada adabnya. Membenturkan ya ucapan Ustadz. Wala ta'khud bi thawbihi, dan jangan narik-narik bajunya. Tahu Ustadz, katanya nanti sih. Ditarik-tarik kamisnya. Saya tahu kok ini sedih loh gitu. Ada kalau tolib insya Allah jarang ya. Tapi jamaah kajian ada banyak kayak gitu. Ya. Kita mau pulang itu, saya tahu, ditarik gitu. Ya. Wala tuliha alaihi fisual, dan jangan engkau memaksa mendesak dia dalam bertanya. Ya, ditanya itu sudah tahu ustadznya ini capek, ustadznya ini butuh istirahat, didesak. Setelah kajian ditanya ini, ustadznya jawab, ditanya lagi, dibantah lagi ini. Apalagi sudah malam, ustadznya butuh istirahat. Ya, mau tidur, ditanya-tanya terus. Nah, ini mendesak. Ada yang lewat WA kadang. Ustadz, apa hukumnya ini? Dalilnya apa? Ya, dari Quran, dari hadis, dan juga dari ucapan salaf. Masya Allah, ini bikin makalah ini. Disuruh ngetik, bikin makalah ini berarti bukan jawab ini. Ya, ada lagi yang tanya pakai ada kata-kata Ustadz GPL ya, tahu GPL? Nggak pakai lama. Nah, ini kurang adab. Fa innahu bimanzilatin nakhlah al-murattabah. Karena gurumu itu ibarat seperti buah, seperti pohon kurma yang sedang matang, yang sedang banyak kurmanya. La yazalu yasqutu 'alaika minha syai', yang selalu menggugurkan buah-buahnya. Jadi kalau Anda lihat ada pohon kurma, ya kalau di sini nggak ada kurma ya, pohon apa? Sing koyok kurma ae, mangga kegeden. Juwet. Tahu juwet tentu. Nah, kurma Jawa, juwet. Nah, itu selalu menggugurkan buahnya. Ya anggur lah apalah yang ada di sini. Nah, ustadz itu, guru itu, syekh itu seperti itu. Ya, dia itu selalu menggugurkan ilmu. Maka antum bersabar, antum pasti akan kedapatan ilmu itu. Selama antum bersabar, tidak terlalu mendesak. Ya, apa jadinya kalau buah belum matang sudah antum panen? Antum gak akan mendapatkan buah yang nikmat. Ya, karena belum matang sudah dipanen. Ya, tunggu matang dulu baru kemudian dipanen. Sabar. Ya, demikian juga seorang thalib kepada gurunya bersabar dengan ustadznya. Kemudian selesai ucapan footnote 144. Lanjut ke ucapan Syekh Shalih Fauzan. Wa amma in kana syekh dhalan au mukhalifan fala yajuzu an tatalammada alaihi. Ini yang tadi kita bilang. Kalau gurunya itu sesat, dan indikator sesat sudah kita sampaikan, yaitu menyimpang dari prinsip akidah salaf, dan sudah diperingatkan namun tetap dalam kesesatannya, bahkan semakin menjadi-jadi. Ya, bahkan semakin menjadi-jadi. Dia menyelisihi, fala yajuzu an tatalammada alaihi. Maka kalau model gurunya sudah kayak gitu, kau tidak layak untuk menimba ilmu darinya, untuk berguru kepadanya. Wa amma in kana syekhu mulaziman lil haq. Namun kalau syekhnya itu memang komitmen di atas al-haq, komitmen di atas tauhid, komitmen di atas manhaj salaf,
walakin waqa'a minhu syai'un minal akhta. Namun ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada gurumu itu. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang tadi sifatnya itu yang bisa ditolerir. Kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya itu masih ranah-ranah yang kita masih ya mentolerir itu. Meskipun itu kesalahan, namun tidak menjadikan kita kemudian melepaskan diri dari sang guru tersebut. Ya. Kata beliau, fa'alaika antunasihahu. Boleh kau menasehati guru tersebut bitariqis su'al. Misalnya dengan cara bertanya. Mathalan taqul, seperti kau mengatakan, ya Syekh, wahai Ustadz, ma hukmu man fa'ala kada? Apa hukumnya orang yang melakukan ini? Fahuwa sayatanabbah. Maka syekhnya itu akan ngeh. Ya, syekhnya itu akan ngeh. Kalau yang dimaksud oleh sang murid tadi adalah siapa? Gurunya. Ya, misalnya ini, ada seorang ustadz, dia itu apa kekeliruannya? Narsis, ada ustadz narsis. Nah, ada ya? Ada sekarang ustadznya narsis. Suka selfie misalnya. Baik. Maka ini ya kekeliruan yang memang bukan dalam masalah prinsip. Ya, tapi seorang thalib hendaklah menasehati sang guru tersebut. Karena ini sudah overacting, ini luar biasa, kalah foto model ini sudah ustadznya ini. Ya, apa-apa, wah, bajunya juga branded mahal-mahal semuanya. Maka dinasehati. Nasihatnya dengan apa? Dengan cara bertanya kepada gurunya. Ustadz, apa hukumnya? Apa? Flexing. Nah, bahasa sekarang apa? Flexing. Nah, apa hukumnya flexing di media sosial, Ustadz? Nah, itu ustadznya ngeh itu nanti. Nah, ini yang dimaksud ini. Ya. Kalau dia memang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tinggalkan itu. Dia berterima kasih kepada yang bertanya ini. Ya, tapi kalau dia angkuh, dia sombong, ini gak apa-apa ini. Ya, saya bisa bawakan ribuan dalil tentang bolehnya flexing. Bahaya ini. Wa yahsulul maksud insyaallah. Nah, kalau Anda dalam rangka bertanya seperti itu, maka tujuannya tercapai. Menasehati sang ustadz tersebut. Qala sa'il, seorang penanya berkata, arju taujih nasihat. Nah, kata penanya, arju taujiha nasihatin litullab al-mubtadi'in. Wahai Syekh, aku menginginkan arahan-arahan nasihat bagi para penuntut ilmu yang pemula. Maka dijawab oleh beliau, nasihati litullabil ilmil mubtadi'in. Nasihatku kepada para penuntut ilmu yang pemula, an yatatalammadu alal ulama ilmauthuq. Hendaklah dia itu berguru kepada ulama yang terpercaya bi aqidatihim, akidahnya. Ya, terpercaya akidahnya itu benar-benar di atas akidah as-salaf. Bukan cuma pengakuan saja. Ya, tapi Anda cross check memang benar-benar akidahnya sesuai dengan akidah as-salaf. Nah, yang jadi masalah, penuntut ilmu pemula tidak diajarkan akidah terlebih dahulu. Sehingga mereka nggak punya timbangan untuk mengukur seorang dai, seorang ustadz yang layak untuk diambil ilmunya itu bagaimana. Hanya menggunakan tolak ukur yang semu. Seperti dilihat retorikanya, atau dilihat gelarnya, ya, atau dilihat apanya lagi. Apalagi? Dilihat followersnya, subscribersnya. Ya, yang dilihat itunya. Tidak dilihat bagaimana akidahnya. Wa ilmihim, setelah dilihat akidahnya, kemudian lihat bagaimana kapasitas keilmuannya. Betul akidahnya di atas akidah salaf, tapi nggak punya ilmu. Nah, ini juga nggak layak untuk dijadikan sebagai guru. Kemudian wa nushihim, dan bagaimana semangatnya dia dalam memberi nasihat, memberikan ilmu kepada umat. Ya, ada orang yang sudah di atas akidah yang sahihah, dia punya ilmu, namun dia tidak menyampaikan ilmunya, alias menyembunyikan ilmu. Ada orang-orang yang kita ketahui dia paham tentang masalah tauhid, dia paham tentang masalah akidah,
Ya, dia punya ilmu tentang masalah tauhid, masalah akidah, namun tidak dia sampaikan kepada umat karena takut apa? Takut dibully, takut kehilangan followers, takut kehilangan jamaah. Sehingga nggak disampaikan ilmunya itu. Yang disampaikan adalah yang cocok-cocok saja dengan pasar. Yang cocok dengan jamaahnya. Jamaahnya sukanya apa? Ya sudah, itu yang disampaikan. Lagi ngetren apa? Maka itu yang disampaikan. Padahal kaum muslimin itu butuh diajarkan tauhid, butuh diperingatkan dari syirik, butuh diajarkan akidah salaf, dan diperingatkan dari akidahnya ahlul bid'ah. Tahu ustadznya itu, punya ilmu tentang itu, tapi nggak mau dia sampaikan. Ya, takut kehilangan followers tadi. Naudzubillah. Wa an yabda'u bil mukhtasarat fil ulum wa yahfaduha. Kemudian nasihat berikutnya kepada penuntut ilmu, kalau mau belajar, buat para pemula ya, kalau mau belajar itu pelajari dulu kitab-kitab yang ringkas. Ringkasan-ringkasan. Seperti Qawaid Arba, ya Usul Tsalatsa. Ya, kitab-kitab yang ringkas saja dipelajari terlebih dahulu. Matan-matan akidah yang ringkas itu. Kemudian kalau bisa dihafalkan. Ya, jangan terus langsung baru pemula belajar kitabnya yang antep-antep. Ya. Apa misalnya? Langsung belajar Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Langsung belajar Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Ya. Ini syekh saja kalau baca ini pusing. Ini baru belajar sudah baca itu. Nah, ini pengalaman anak pribadi dulu kayak gitu. Makanya kenapa kita kemudian tidak lagi mempelajari yang berat-berat dulu. Ya, karena mentang-mentang wah kan sudah bisa baca bahasa Arab ini. Ya, sudah bisa baca bahasa Arab, sudah bisa membaca kitab-kitab, langsung yang dibaca yang tebel-tebel, yang berat-berat. Ya, dulu kita langsung baca Al-Jawabus Shahih liman badala dinal masih. Gitu. Ya baru bisa belajar bahasa Arab sudah langsung bacaannya seperti itu. Ya, nah ini keliru, metode belajar yang keliru. Ibarat ya ibarat. Dan ini juga pengalaman pribadi juga. Orang ketika nge-gym, ngangkat beban, itu dimulai yang apa dulu? Yang ringan dulu. Ya, jangan terus langsung dimulai barbel yang apa? Yang berat. Berapa kilo? 10 kilo. Langsung tahu-tahu nyoba 10 kilo. Ya cedera tuh. Ya. Ada pengalaman kayak gitu. Ya. Masuk tempat gym, langsung yang dilihat sama dia yang paling berat. Karena dicek-cek sama dia, enteng ini. Enteng ini. Enteng. Ini roto antok ini. Berapa? 25 kilo. Langsung diangkat 25 kilo ini. Ya. Habis itu apa yang terjadi? Tremor seharian itu. Iya soalnya. Jarit kalau nggak percaya. Tremor seharian antum, gemeteran tangan antum. Maka sama menuntut ilmu ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi itu tadi ya, maka harus dilihat gurunya. Jadi kalau mau antum sederhanakan, dilihat siapa gurunya. Apakah dia di atas akidah yang sahihah, punya ilmu, dan dia sampaikan ilmu itu, bukan menyembunyikannya. Kemudian apa yang dia bahas. Ya. Meskipun yang dibahas ini adalah kitab-kitab ahlus sunnah, tapi kalau gurunya ini adalah ahlul bid'ah, ya bodoh wae. Jadi jangan ngelihat kitabnya. Kadang sebagian orang itu yang ngelihat, wah ini kan bahas kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan bagus isinya. Iya bagus kitabnya. Lihat yang mensyarah siapa. Ternyata yang mensyarah, yang menjelaskan Ustadz siapa? Dari kalangan Khawarij, dari kalangan takfiri, ya orang-orang yang kena pemikiran terorisme. Mereka juga kajiannya pakai kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kitab Tauhid Usul Tsalatsa, tapi ditahrif sama mereka sesuai dengan akidah mereka, ditunggangi. Jangankan kitab-kitab ulama, Al-Quran saja ditunggangi sama mereka. Ya, ada kajian tafsir Al-Quran. Ini belajar Al-Quran kok. Masa Al-Quran salah? Ya, Al-Qurannya nggak salah. Yang menafsirkan itu yang jadi masalah. Siapa yang menafsirkan Al-Quran tersebut? Ya, maka sekali lagi jangan tertipu dengan kitab yang dibahas di kajian itu. Tapi lihat siapa pematerinya. Ya, kalau Anda tahu pematerinya ini adalah orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, sudah tinggalkan meskipun kitab yang dibahas itu adalah kitab ahlus sunnah.
Setelah itu wa yatalaqau syarhaha min masyayikhihim syai'an fa syai'an. Kemudian dia belajar syarah dari mutun, dari matan-matan ringkas tadi, dia belajar syarahnya dari ustadz sedikit demi sedikit. Ya, dihafalkan sedikit demi sedikit, dipelajari sedikit demi sedikit. Wa khususan al-muqarrarat al-madrasiyah fil ma'ahidil ilmiyah. Terutama kalau itu memang berkaitan dengan kurikulum-kurikulum di sekolah. Ya, seperti yang ada di ma'had ini. Wal kulliyat asy-syar'iyyah atau perkuliahan-perkuliahan syar'i. Fa fiha minal muqarrarat al-ilmiyah al-mutadarrijah li talibil ilm syai'an fa syai'an al-khairul katsir. Karena kurikulum-kurikulum tersebut itu memang didesain. Ya, didesain dengan berjenjang-jenjang. Ini dulu, baru kemudian kitab ini. Setelah kitab ini, baru kitab ini. Setelah ini, baru ini. Memang didesain seperti itu. Ya, maka ikuti saja alurnya itu. Ya, jangan kemudian merasa, wah, ini sudah bukan saatnya saya belajar usul salah lagi. Ini pemula ini, kitab-kitab pemula, meremehkan. Ya, sekarang ini saya sudah saatnya untuk belajar yang lebih berat daripada ini. Ya, seperti orang-orang di kuliahan itu mereka sudah langsung mempelajari kitab-kitab intinya ahlul bid'ah. Ya, itu harusnya seorang pelajar itu harusnya saya dorong saya. Belum apa-apa. Ya, maka pondasikan dulu, kuatkan dulu pondasinya. Ya, jangan kemudian sudah langsung ngelama. Wa illam yakun at-talib multahiqan bi hadhihi al-madaris an-nidhamiyah fa alayhi ay yaltazimal hudur ma'al masyayikh fil masajid. Tapi kalau ada seorang talib yang memang dia tidak diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah atau ma'had-ma'had, ya memang dia mungkin nggak diberi, nggak ya qadarullah, ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak takdirkan dia masuk di pondok misalnya, maka bukan berarti kemudian dia nggak belajar ilmu. Ya, saya sudah mendaftar pondok ini tapi ternyata nggak diterima misalnya, atau mungkin orang tuanya benar-benar tidak mendukung misalnya, ya, benar-benar tidak mau membiayai misalnya, ya, atau masalah-masalah lainnya menyebabkan anak ini akhirnya tidak diberi kesempatan untuk belajar di pondok-pondok atau di kampus-kampus Islam. Maka bukan berarti kemudian dia nggak belajar agama, nggak boleh. Kenapa? Karena kata beliau wajib bagi dia untuk komitmen hadir di kajian-kajian ustadz di masjid. Ya. Dan itu gratis sudah. Ya, tinggal Anda datang. Tapi sekarang ada yang bayar katanya ya. Hah? Kajian-kajian ada yang bayar sekarang. Yang di hotel-hotel itu. Ya, mana tahu antum berapa juta itu? Hah? Berapa juta? Bayar sekarang kajian jamaah. Anda tidak punya uang nggak bisa antum dapat ilmu. Naudzubillah. Ya, maka nggak ada namanya mengkotak-kotakkan. Kajian ini khusus untuk orang kaya, ini kajian khusus untuk orang menengah, kajian khusus untuk orang bawah, nggak ada. Semua berhak untuk mendapatkan ilmu. Antum ketika nanti berada di medan dakwah, nggak boleh antum mengkotak-kotakkan jamaah. Ini khusus majelisnya orang-orang kaya, ya di hotel dengan fasilitas yang memadai. Naudzubillah, enggak. Jangan bedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Semua layak untuk mendapatkan ilmu. Kalau membedakan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lain, ini hak. Ya, nggak disamakan antara yang jenjangnya awal, ya pemula, dengan yang sudah expert misalnya. Nah, ini baru dibedakan nggak masalah. Makanya antum sekarang ada mustawanya, ada kelas-kelasnya, jenjang-jenjangnya. Boleh mengkotak-kotakkan seperti ini. Tapi kalau mengkotakkan ini kajian orang kaya, ini kajian orang menengah, ini kajian orang miskin, ini haram. Nggak boleh. Sawa'an fil fiqh awil nahwi awil aqidah wa hakadha. Baik itu pelajaran fikih, nahwu atau akidah. Wa amma ma yaf'aluhu ba'du syababil an. Adapun yang dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang, wa huwa annahum yabda'una bil mutawwalat. Mereka itu sedari awal memulai belajar mereka dengan kitab-kitab yang tebal, dengan kitab-kitab yang berat. Au yashtari ahaduhum kutuban, atau ada sebagian para pemula itu yang membeli buku-buku, wa yajlis fi baitihi yaqra fiha wa yutali. Kemudian dia baca sendiri, dia pelajari sendiri, atau bahasa lainnya apa?
otodidak, ya. Atau dia buka-buka searching sendiri, ya. Fahadha la yasluh, maka ini gak benar, tidak akan menjadikan orang tersebut baik. Wa ma hadha bita'allum, ini bukan bentuk proses belajar yang benar. Bal hadha ghurur, bahkan ini menipu. Orang yang belajarnya otodidak seakan-akan dia ini sudah punya ilmu, padahal gak ada ilmunya. Yang namanya belajar harus di hadapan guru, harus di hadapan ustadz. Ada seorang guru yang membimbing dia. Nggak boleh dia otodidak dalam belajar agama ini. Nggak ada ceritanya ustadz itu atau seorang yang berilmu itu didapatkan dari otodidak, belajar sendiri, nggak ada. Wa hadzal ladzi adda bi ba'dhin nas bi an yaqula fil ilmi wa yufti fil masail bi ghairi ilmin wa yaqulu 'ala Allahi bi ghairi ilmin li'annahu ma bana ala asasin. Dan inilah yang menjadikan sebagian orang yang akhirnya mereka ini berucap tanpa ilmu, berfatwa dalam masalah-masalah tanpa ilmu, ya, berucap tentang Allah tanpa ilmu, karena mereka tidak membangun bangunan ilmu di atas pondasi yang benar. Ya, kalau saya katakan orang-orang yang dimaksud ini kalau zaman sekarang siapa? Konten-konten kreator. Ya, konten-konten kreator, nggak jelas belajarnya di mana, ya, sama siapa belajarnya, tapi konten-kontennya, masya Allah, ini dikomentari, ada fenomena ini dikomentari, ada ucapan ini dikomentari, ya, dibantah, ada orang ngomong begini dibantah, orang ngomong ini secara nggak langsung. Konten kreator ini dia yang ikut andil memviralkan ucapan-ucapan ahli bid'ah yang sedang dia bantah ini. Harusnya seorang itu menunggu bagaimana para ulama yang membantah mereka. Kalau Anda ingin membantah, silakan Anda menukil bantahan-bantahan para ulama itu. Karena para ulama, mereka itu bukan tidak mau membantah ahli bid'ah, bukan. Tapi mereka itu punya fikih, punya pemahaman. Siapa yang memang layak untuk diberikan bantahan dan siapa yang memang tidak layak untuk diberikan bantahan. Ada orang-orang yang memang mereka ini cari viral saja, cari sensasi saja. Mengucapkan ucapan-ucapan yang sesat hanya untuk supaya mendapatkan atensi dari masyarakat. Ya. Bagaimana sikap ulama terhadap orang-orang seperti ini? Gak direken, gak diurus dia. Biarkan dia mati dengan sendirinya. Kul mutu bi ghaidikum, matilah engkau dengan kemurkaanmu. Gak usah dibantah. Justru ketika ada yang membantah, malah semakin apa dia? Semakin viral, malah semakin terkenal dia. Memang itu yang dicari sama dia. Dia mengucapkan ucapan-ucapan demikian untuk cari sensasi agar semakin viral, semakin dikenal. Ya, makanya nggak dibantah, nggak digubris sama ulama. Bukan karena ulama nggak punya bantahan terhadap orang-orang demikian. Tapi sama konten kreator justru malah dibantah, justru malah diangkat orang-orang seperti ini. Akhirnya semakin viral. Nah, ini musibah di tengah-tengah kita munculnya dai-dai konten-konten kreator ini. Naudzubillah. Bukan berarti kita membela ahli bid'ah yang dibantah sama konten kreator, tidak. Bukan wilayahmu, ya, itu bukan wewenangmu untuk membantah orang-orang demikian. Tugasmu adalah belajar, ya, pelajari. Jangan sibuk bikin konten, satu hari bikin konten ini. Bukan itu tugasnya seorang penuntut ilmu itu, bukan bikin konten, tapi dia belajar, menuntut ilmu. Fala budda minal julus amamal ulama fi hilakid dzikr. Maka seorang penuntut ilmu harus duduk di depan orang-orang yang berilmu di majelis-majelis ilmu. Wala budda minas sabr wa tahammul. Dan bagi para penuntut ilmu harus memperbanyak sabar, pulaan sabar yang banyak ketika belajar ini. Wa tahammul, dia harus menanggung beban yang berat dalam menuntut ilmu ini. Sabar menanggung beban yang berat dalam menuntut ilmu, pahit. Di sini dibawakan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa man lam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya, sulitnya belajar sesaat, maka dia akan meminum kebodohan, ya, gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang nggak sabar, pahitnya, sulitnya belajar ilmu, padahal cuma sesaat saja, sebentar saja. Kajian berapa menit sih? Kajian biasanya berapa menit?
Ya 1 jam, 1 jam setengah. Apalagi kalau kajian ba'da maghrib sebentar. Sabar. Barang siapa yang nggak bisa bersabar dengan menuntut ilmu yang cuma sesaat, maka dia akan meneguk air kebodohan sepanjang hidupnya. Dia akan minum air kebodohan sepanjang hidupnya. Alhamdulillah. Tapi ini kalau kita lihat ucapan Imam Syafi'i ini banyak di dalam diwannya itu, ya, syair-syair yang memotivasi seseorang untuk dia bersabar dalam menuntut ilmu agama ini. Ya, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan, man fatahu at-ta'allum waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Barang siapa yang dia itu tidak belajar di waktu mudanya, jadi ketika syabab, waktu mudanya, dia tidak belajar, tidak dia manfaatkan untuk belajar ilmu, maka ucapkan takbir 4 kali kepadanya. Apa maksudnya? Sholat jenazah. Ya, maksudnya bukan dipateni beneran, awas. Orang yang nggak ada ilmunya itu seperti mayit sudah. Ya, seorang yang tidak memiliki ilmu itu seperti mayit. Ya, nggak ada harganya. Kemudian beliau mengatakan, isbir ma'amuril jafa, isbir ala muril jafa ma'amu'allim. Bersabarlah engkau dengan pahitnya sikap keras yang kau dapatkan dari gurumu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena hilangnya ilmu adalah ketika engkau justru menjauh dari ustadzmu itu, dari gurumu itu. Ya, terkadang seorang guru itu ya keras ya dalam mendidik santri-santrinya. Tapi tetap keras di sini bukan keras-keras yang ngawur, bukan. Kalau kerasnya kayak sampai pakai berdarah-darah gitu enggak gitu. Maksudnya keras di sini hukumannya itu dirasa keras bagi sebagian thalib. Maka barang siapa yang enggak mampu menahan kerasnya sikap guru terhadap murid, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu karena dia akan meninggalkan guru tersebut. Bahkan jangankan keras ya, kalau sebagian thalib sekarang baperan, tersinggungan. Pernah ada anak punya jamaah, 1 orang itu di masjid itu dia sering ikut kajian anak. Suatu ketika lama saya nggak kelihatan orangnya. Ya, maka kita kan hafal ya, apalagi yang ikut kajian rutin itu kita hafal wajah-wajahnya. Maka kita tanya kepada seseorang, mana Pak Fulan itu kok nggak pernah hadir? Apakah sakit atau mungkin dia sudah pindah atau apa? Oh enggak Ustadz, dia tersinggung sama antum Ustadz. Loh, kenapa gitu? Iya, antum waktu itu bahas tentang masalah orang yang bermuamalah dengan riba. Ya. Dan dia itu contoh-contoh yang antum sebutkan itu ada padanya semua. Jadi dia merasa kalau antum ini memang nyikat dia gitu. Loh, anak kenal saja enggak, dia kerja apa, muamalahnya bagaimana enggak tahu kok. Justru kalau memang seharusnya dia tersinggung atau kajiannya itu, ceramahnya itu seperti mukuli dia, harusnya dia bersyukur. Memang dia hadir majelis ilmu untuk dipukuli, ditandangi memang. Paham ya? Ya, tersinggungan nggak bakalan dapat ilmu. Ya, kalau tersinggungan tidak akan mendapatkan ilmu. Ketika kita sampaikan tentang masalah ini, ya apa yang tadi Ana sampaikan, mungkin ada sebagian antum yang pelakunya, kan gitu kan? Ya, justru ketika itu antum bersyukur kepada Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah untuk menegur saya, untuk memperbaiki perbuatan saya. Ya, jangan malah baper tersinggung. Wah, ini ustadz nyinggung saya. Kecuali kalau memang dia mempermalukan antum, nyebut nama-nama antum di depan jamaah baru. Ya. Misalnya tadi kalau Ana bilang Pak Fulan, ya, saya menyampaikan tentang bahaya riba. Ya, jangan seperti Pak Fulan ini. Dia pelaku riba, ayam ngamuk orangnya gitu, tersinggung wajar. Nah, ini kita sampaikan secara umum. Ya, tapi ya gitulah, ada sebagian yang baper. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada footnote yang bagus juga disampaikan oleh beliau berkaitan dengan berkaitan dengan seorang penuntut ilmu, bagaimana seharusnya dia menyikapi ilmu yang dia pelajari. Dan juga ini ada ucapan bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali yang berkaitan dengan ustadz atau guru.
Dan juga masalah konten kreator juga ini. Ucapan Ibnu Rajab. Tapi nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar orang di zaman ini berkata, oh ini saya bacakan dengan nadanya ya. Dam-dam, Nabi Adam maksudnya. Dam-dam, kalau kamu nggak makan buah khuldi, mungkin kita di surga semuanya. Dengan nada mengeluh. Ini nggak layak seorang berkata demikian. Sebagaimana Musa alaihi salam, Musa pun juga nggak ngomongnya gini. Ya, Musa alaihi salam pernah berdebat dengan Nabi Adam alaihi salam, namun Adam alaihi salam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Nabi Adam mengatakan, "Atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya." Apakah kau mencela aku dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kepadaku? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya Adam dikeluarkan dari surga. Dan bukan Adam yang menyebabkan atau yang mentakdirkan seseorang keluar dari surga, tidak. Adam melakukan kesalahan, Adam melakukan perbuatan dosa, dan beliau pun sudah bertobat dari hal tersebut. Beliau mengatakan, Rabbana qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, maka orang yang bertobat nggak boleh dicela. Ya. Kemudian kalau orang ini mengatakan seandainya Adam tidak memakan buah khuldi. Ya, buah khuldi ini kalimatnya siapa? Kalimat dari iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Ini kalimatnya iblis untuk menipu Adam alaihissalam. Ya. Mungkin kita di surga semuanya. Ya belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kalaupun Adam ya tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, ya belum tentu juga kita semua ada di surga selamanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang lain. Nah, maksudnya jamaah, kita nggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Ya, ini teringat dengan teman saya ya bilang, wah, bumi ini sudah banyak manusianya ini. Saya berdoa kepada Allah, bumi ini kelihatannya sudah terlalu banyak manusianya. Dan banyak orang-orang yang buruk di atas muka bumi ini. Ya, maka saya berdoa kepada Allah, semoga Allah melenyapkan orang-orang buruk itu. Saya bilang, loh, kon salah si jini. Ya, bisa jadi kau yang salah satunya itu. Ya. Jika mencela ustadz itu durhaka, bagaimana dengan yang mencela ustadz dikarenakan manhajnya melenceng? Ya bukan dicela, ya dibantah dia. Ya dibantah penyimpangan-penyimpangannya itu. Nah, itu bentuk nasihat kepada sang ustadz tersebut sebenarnya. Ya. Jika menentang guru, kita akan kualat. Ya menentang dalam apa dulu? Kalau gurunya nyuruh syirik, ya ditentang dong. Kalau gurunya nyuruh bid'ah, ya ditentang dong. Kita akan kualat. Tapi jika kita menanya alasannya, itu tidak mengapa atau tidak boleh. Nggak masalah, antum tanya dengan adab. Makanya tadi dijelaskan, an yas'alahu bi adabin. Tanya dengan adab. Bagaimana cara menanggapi seorang guru yang mendolimi muridnya? Ya, dolim dalam masalah apa dulu? Ya. Maka berikan kepada pihak yang memang menangani hal tersebut. Ya, jangan langsung dibalas kedolimannya tadi dengan kedoliman yang lain. Enggak. Ya, ada prosedur-prosedurnya. Sampaikan kepada yang menangani hal tersebut untuk kemudian diperinci.
dari sisi mana kedolimannya dan yang lainnya. Sebab alasan sama saja. Apa hukum menonton film-film tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul? Loh, ini kelewatan antum. Hah? Ya. Kan sudah kita bahas kan ya? Apa hukumnya? Hah? Haram. Itu dakwahnya Ikhwanul Muslimin, berdakwah lewat film-film. Antum cari itu. Itu soal nomor berapa itu? Antum cari soal nomor berapa itu? Sudah lama itu. Kalau bulan Ramadan kan semua setan dikurung. Lalu siapa yang menghasut manusia untuk mokel? Ada penjelasan banyak dari para ulama ya tentang wasufidatis syayatin dan dibelenggunya setan-setan. Ada mengatakan yang dibelenggu itu adalah istilahnya setan-setan yang senior. Ya, wa maradatul jin. Istilahnya setan-setan yang memang jin-jin yang memang apa ya? Yang senior. Adapun yang kerucu-kerucu itu masih dibebaskan. Ya, masih dibebaskan. Nah, kita di bulan Ramadan sama yang kerucu-kerucu saja kalah, apalagi sama yang kelas kakap, yang senior. Ada juga yang mengatakan yang dibelenggu setan-setan dari kalangan jin. Kalau setan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Ya, karena setan ada dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Ya, setan-setan jin yang dibelenggu. Adapun setan-setan manusia itu masih berkeliaran. Kemudian juga di antara penafsiran para ulama, namanya dibelenggu itu bukan berarti secara total nggak bisa mengganggu sama sekali. Dibelenggu itu masih bisa mengganggu, namun pergerakannya terbatas, pergerakannya sempit. Antum kalau dibelenggu, masa nge-freeze gitu sudah nggak bisa apa-apa? Nah, itu antum dimasukkan freezer baru, iya, nggak bisa gerak antum. Tapi kalau namanya dibelenggu itu masih bisa apa? Masih bisa gerak, meskipun tidak leluasa gerakannya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.